kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Puluhan tenaga honorer di Kabupaten Buol melakukan unjuk rasa memprotes hasil seleksi P3K. Sejumlah perangkat desa Siweli mendatangi kantor Kejati Sulteng memprotes gajinya belum dibayar. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau masyarakat mewaspadai virus HMPV. Human metapneumovirus alias virus HMPV belakangan ini mencuat menyusul terjadinya lonjakan kasus penyakit tersebut di Cina. Apalagi virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan tersebut terdeteksi ada di Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah pun menanggapi beredarnya isu tersebut dan meminta masyarakat tidak panik. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumriani, menjelaskan jika virus tersebut bukanlah virus berbahaya layaknya COVID-19 lalu. Virus HMPV merupakan virus lama jenis flu biasa yang sudah terdeteksi sejak 2021 silam. Dinas Kesehatan Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi dengan 2 wilayah yang memiliki akses langsung dengan Cina seperti Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Dinkes terus memantau kasus influenza di 2 wilayah tersebut. Jika terjadi peningkatan kasus, akan segera dilakukan swab dan uji laboratorium. Dan untuk di Sulawesi Tengah belum ada pemeriksaan untuk khusus untuk itu. Jadi kalaupun ada, nanti kita mungkin mengambil sampel untuk melakukan pengiriman dan apakah ditahu atau tidak. Cuma memang kami, saya ya khususnya menghimbau kepada teman-teman yang ada di kabupaten ya, terutama di 2 kabupaten yang akses dari Tiongkok itu langsung ya, dari Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Kemarin saya sudah lakukan rapat Zoom meeting dengan mereka. Kalau terjadi peningkatan kasus influenza atau apalagi namanya ISPA yang berat, itu saya minta tolong mereka untuk melakukan swab dan kita akan melakukan pengiriman. Karena 2 kabupaten ini memang aksesnya ada yang langsung ya dari Tiongkok. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan adanya isu yang beredar tersebut. Jumriani juga menjelaskan bahwa virus tersebut hanya berpotensi menyerang orang yang berada dalam kondisi imun yang lemah. Menjaga daya tahan tubuh tetap kuat dapat meminimalisir terjangkitnya virus tersebut. Jika mengalami flu, beristirahat yang cukup, mengenakan masker, dan menghindari berinteraksi secara langsung dengan orang lain untuk mencegah penularan. Flu pun bisa sembuh sendiri dalam waktu yang singkat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sampah menjadi masalah klasik yang belum tertangani secara maksimal di Kota Palu. Pemicunya selain karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait kebersihan, juga karena pengelolaan sampah oleh dinas terkait yang belum maksimal. Selama tahun 2024, volume sampah di Kota Palu mencapai lebih 70.000 ton. Dari total volume sampah tersebut, 98,6% diantaranya berhasil terkelola, sementara 1,4% masih tidak terkelola. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu berupaya meningkatkan penanganan sampah. Dari data tersebut, angka pengurangan sampah masih tergolong rendah di angka 2,14%. Di tahun 2025 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu menarget bisa mencapai angka pengurangan sampah hingga 10%. Kalau timbulan sampah ini memang dia ngikut dengan jumlah penduduk. Yang pasti yang paling kita dorong ini adalah bagaimana pengurangan sampah ini semakin meningkat. Supaya bisa sampah tersebut bisa terkelola langsung oleh masyarakat. Banyak caranya, termasuk penggunaan maggot, penggunaan kompostan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian akan kita dorong untuk pengurangan sampah dan semakin memperkecil jumlah sampah yang tidak tertangani. Itu yang menjadi fokus untuk pelaksanaan kita untuk dalam waktu dekat ini. Untuk mengurangi volume sampah, Dinas Lingkungan Hidup mendorong pengelolaan dan pengaktifan bank sampah dan TPS 3R.
Keberadaan bank sampah dan TPS 3R diharapkan dapat menjadi epicentrum pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Selain di kalangan masyarakat, program edukasi tentang sampah juga dilakukan di kalangan siswa melalui program Sekolah Adiwiyata dan program Kampung Iklim. Program tersebut menjadi bagian mempertahankan gelar Kota Palu, Kota Adipura. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu dukungan masyarakat dan semua pihak terkait. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Banjir bandang menerjang Desa Temenusi, Kecamatan Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara, Jumat malam. 1 orang tewas dan 3 orang luka-luka. Banjir juga mengakibatkan belasan rumah warga rusak, serta site camp milik perusahaan tambang di wilayah tersebut. Petugas pengawas Menara 3 Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Luwuk, Kabupaten Banggai, menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dengan modus pelemparan melalui dinding tembok. Petugas juga menangkap terduga pemilik barang haram tersebut. Pasca pengumuman kelulusan, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K ramai-ramai melengkapi persyaratan administrasi. Salah satunya mengurus surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Donggala Senin sore. Mereka memprotes seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K yang dianggap tidak adil. Penyakit mulut dan kuku kini mewabah di Kabupaten Buol. Pada awal 2025 ini, ratusan hewan ternak terserang penyakit menular tersebut. Pemerintah Kabupaten Buol telah menetapkan status kejadian luar biasa alias KLB terkait wabah tersebut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.